Pemirsa, dua orang dokter spesialis di Kota Medan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Kepergian dua dokter Medan ini menambah jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 yang telah mencapai 100 orang. Kabar duka kembali datang dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Medan, Sumatera Utara. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Daud Ginting dan dokter spesialis ortopedi Dr. Edwin Marlindungan Marpaung meninggal dunia karena COVID-19. Dr. Daud Ginting sempat dirawat sepekan namun meninggal pada 30 Agustus kemarin. Di hari yang sama, Dr. Edwin Marlindungan juga menghembuskan nafas terakhir. Isak tangis mewarnai pemberangkatan jenazah kedua dokter ini. ID Cabang Medan mengatakan kedua dokter yang meninggal bukan merupakan dokter yang menangani langsung pasien COVID-19. Kita melihat belakangan ini ada kecenderungan bahwa tenaga kesehatan dan dokter yang meninggal justru mereka yang tidak langsung menangani pasien COVID. Sementara itu di hari ini tercatat 100 dokter telah meninggal karena pandemi COVID-19. Melalui akun media sosial, Ikatan Dokter Indonesia mengunggah ucapan selamat jalan kepada rekan sejawat yang gugur dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, kasus COVID-19 di tanah air semakin tinggi. Bahkan masih banyak warga yang tidak taat menjalani protokol kesehatan. Sementara tenaga medis dan fasilitas medis telah berjuang untuk melawan COVID yang telah berada di tanah air selama 6 bulan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Dr. Slamet Budiarto serta kerabat dekat Dr. Edwin yang meninggal karena COVID-19 Dr. Christoph Zega. Selamat siang Dr. Slamet dan Dr. Christoph. Selamat siang. Baik, sebelum saya ke Dr. Slamet, saya ingin ke Dr. Christoph terlebih dahulu. Saya ucapkan turut berduka atas kehilangan kolega dokter. Dr. Christoph, bisa Anda ceritakan bagaimana sosok teman Anda ini, almarhum Dr. Edwin, Anda kenal selama ini, Dok? Ya, terima kasih. Saya salah seorang dari begitu banyak teman Dr. Edwin yang mengasihi dia. Kebetulan kami seangkatan waktu masuk dokter umum di FKUI. Beliau orangnya sangat baik, sangat aktif dalam banyak hal, ramah dan sangat pintar. Dia selalu memotivasi semua teman-teman untuk terus berusaha belajar dengan keras, dan ada satu kekhasan dari beliau, dia selalu berwajah senyum yang membuat orang senang untuk melihatnya, dan kami sangat dekat dengan almarhum ini dalam proses belajar maupun kegiatan di luar belajar pun. Beliau sangat dekat, beliau sangat membimbing, dan beliau sangat care dengan teman-teman yang berada di sekitarnya. Kami sangat kehilangan beliau dan tidak menduga sama sekali kejadiannya bisa berlangsung demikian cepat. Baik, tentunya sangat kehilangan sekali Dr. Edwin ini, begitu peran yang begitu besar dari tenaga medis, apalagi Dr. Christoph ini dekat sekali. Sebenarnya seperti apa sih riwayat penyakit hingga akhirnya dinyatakan positif COVID-19 dan meninggal dunia, dokter? Kebetulan kami berada di kota yang berbeda. Saya tidak ikut langsung untuk terlibat dalam proses perawatan almarhum. Karena kebetulan kita di grup yang sama, di grup S1, kita saling berbagi pendapat dengan teman-teman yang langsung memberikan perawatan dengan beliau di sana. Yang beberapa hari sebelum meninggal tanggal 30 kemarin, malah dalam percakapan WA grup, beliau masih menyatakan semangat seperti itu. Dan yang sangat menyentuh hati
beberapa saat sebelum meninggal, beberapa minggu sebelumnya, beliau ini sangat aktif untuk menguatkan kita sehari-hari. Beliau sering menyampaikan kutipan-kutipan firman, pernyataan-pernyataan yang menguatkan hati, karena kita merasa bahwa dalam saat-saat seperti saat ini begitu banyak hal terjadi di masa pandemi. Kita sering sekali menyaksikan tidak hanya pasien, tapi teman-teman sejawat kita juga harus berjuang keras, dan tidak sedikit yang kemudian juga menjadi korban dari menderita sakit penyakit ini. Baik, tentu saja kita semua kehilangan. Saya ingin ke Dokter Slamet. Dokter, dari catatan ID, 100 orang dokter ini meninggal dunia selama COVID. Apa faktor penyebab utamanya yang bisa menyebabkan seorang dokter juga rentan dalam hal ini? Dokter Slamet. Artinya sebuah rumah sakit itu kan tempat orang sakit. Kalau di rumah sakit tersebut ada COVID, otomatis volume virus yang ada di rumah sakit jauh lebih tinggi daripada yang di luar rumah sakit. Nah, tentunya sehingga dokter dan tenaga kesehatan lain itu sangat rentan untuk tertular. Apalagi pasien ini kan gejalanya itu sangat bervariasi. Tidak hanya batuk pilek sesak, tapi juga bisa mencret, bisa dan lainnya. Kemudian juga bisa OTG tanpa gejala ataupun dengan gejala ringan. Sehingga dokter ini kalau misalnya dia lalai sedikit saja itu bisa tertular. Yang tidak lalai pun bisa tertular, apalagi yang lalai. Tapi kami pantau adalah ini kan semakin hari semakin banyak penderita COVID-19, sehingga ini akan membuat lelah tenaga kesehatan, dokter maupun perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Sehingga perlu penanganan strategi atau perubahan strategi untuk mengendalikan infeksi COVID-19 ini sehingga tidak melonjak. Rumusnya adalah kalau semakin melonjak maka yang sakit juga ikut meningkat, sehingga penularan terhadap tenaga kesehatan baik dokter, perawat dan lain-lainnya juga akan meningkat dan gitu. Dan yang 100 ini kan sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi kami menilai pemerintah sama organisasi profesi melakukan kerjasama, bermitra, bagaimana mencegah korban berjatuhan untuk berikutnya. Tidak hanya dokter, masyarakat juga seperti kita harus mencegah kematian, mencegah penyakit berat. Yang sehat jangan sampai terinfeksi, yang terinfeksi ringan jangan sampai jatuh ke berat, yang berat jangan sampai meninggal dunia. Ini harus segera dilakukan strategi ulang, demikian. Baik, Dokter Slamet, perubahan strategi yang paling cepat bisa dilakukan untuk mencegah atau menekan angka kematian ini, apakah salah satunya mungkin manajemen jam kerja dari tenaga medis bisa dilakukan, Dok, atau hal lain apa yang bisa dilakukan dengan cepat? Ya, kita mulai urutan aja, mulai dari promotif, preventif, kuratif, sama rehabilitatif. Promotif preventif ini kan nggak jalan. Jalannya lewat testing. Testing itu terlalu lama. Sekarang teman-teman puskesmas rame-rame mau buat testing, orang normal pun di testing. Nah, kami nilai sebaiknya yang di testing itu adalah yang kontak dengan pasien COVID-19. Bisa sih yang normal diperiksa, tapi itu prioritasnya adalah yang kontak. Nah, sisanya adalah teman-teman puskesmas, dinas kesehatan itu konsentrasi kepada pengawalan protokol kesehatan. Gitu loh. PSBB sudah direlaksasi, kemudian restoran sudah buka, kantor sudah buka, dan lain-lain. Siapa yang mengawal ini, gitu loh. Dan itu kan sumber-sumber penularan ada di situ. Siapa yang mengawal di restoran, siapa yang mengawal di pertemuan, siapa yang mengawal di kantor. Ini sampai hari ini kami nilai belum optimal, sehingga pasien berjatuhan datang dari klaster-klaster ini, kan gitu. Kemudian yang kedua, yang kuratif adalah kami yang ada di rumah sakit. Ya, jam kerja memang kita perhitungkan. Dan memang ini sudah mengeluarkan batas maksimal itu 8 jam sampai 10 jam. Dan
tidak boleh terjadi kelelahan. Tetapi antara panggilan hati, panggilan jiwa, sumpah dokter dengan pasien yang mohon maaf istilahnya meledak, otomatis rasa lelah itu disingkirkan dengan teman-teman yang punya idealisme tinggi. Nah itulah yang terjadi karena mungkin jumlah dokternya kurang atau memang pasiennya yang berlebih. Jadi perlu ke depan dilakukan pemerintah juga harus menjamin APD-nya, kemudian kalau memang waktu diatur sudah diatur. Tetapi itu tadi panggilan jiwa tadi, seorang dokter tidak memungkinkan dia akan meninggalkan pasien seperti itu. Makasih. Baik, Dokter Slamet, kemudian apakah langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada tenaga medis, khususnya dokter yang gugur ini? Apakah ada bentuk apresiasi khususnya kepada mereka yang gugur ini, Dokter Slamet? Ya, selama ini ada insentif untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalau tidak salah sebesar 300 juta ada. Baik. Terakhir saya tanyakan kepada Dr. Christoph, evaluasi apa yang mungkin bisa dilakukan di lini tenaga medis? Anda juga kehilangan sekali kolega Anda atas kejadian ini. Apa yang bisa dilakukan di lini tenaga medis, Dr. Christoph? Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Dr. Slamet ya. Kebetulan saya juga bekerja di rumah sakit yang saat ini juga kita berhadapan dengan pasien-pasien seperti itu. Dan yang kita rasakan belakangan ini jumlah pasien yang datang itu dan yang kemudian terdiagnosis bahwa dia COVID itu semakin lama, dalam beberapa minggu ini semakin hari semakin banyak. Dan kita lihat hal seperti ini kadang-kadang ketika pasien semakin banyak ada keterbatasan-keterbatasan yang kita dapatkan, terutama misalnya ketika pasien itu membutuhkan tata laksana lebih lanjut, baik rawat inap biasa, atau mungkin butuh untuk tindakan tertentu, pemasangan oksigen bertekanan atau sampai di intubasi, karena kapasitas tempat perawatan yang terbatas. Nah itu kendala-kendala yang belakangan ini sering sekali kita hadapi. Kemudian ketika kita berusaha misalnya untuk mencari tempat-tempat rujukan, itu juga relatif tidak mudah untuk didapatkan. Saya harapkan bahwa masyarakat boleh semakin sadar untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar kasusnya tidak semakin lama semakin melonjak. Baik, itulah tadi catatan-catatan dari Dr. Christoph dan sebelumnya juga ada Dr. Slamet yang sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih, Dokter.